Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada minggu ini setelah minggu kemarin kalian libur panjang, kita memulai dengan matematika minat kembali ya. Mudah-mudahan semangat baru kalian untuk belajar mulai tumbuh untuk belajar pada minggu ini. Untuk matematika minat, pada minggu ini kita bahas tentang persamaan trigonometri. Apa itu persamaan? Persamaan biasanya kalimat yang masih ada variabel x dan mengandung sama dengan. Itu persamaan sama. Jadi kalau persamaan trigonometri, persamaan yang merupakan dari fungsi trigonometri. Untuk melangkah ini kita perlu dasar dari sudut-sudut istimewa dalam trigonometri. Masih ingat sudut istimewa? Sudut istimewa yaitu untuk X sudutnya misalkan 0, 30 derajat, 45, 60, 90. Kita ambil yang kuadran pertama dulu, yaitu untuk sinus X. Jadi kalau X-nya 0, sinusnya 0. Untuk ini setengah akar 3, 2. Setengah akar 3, ini 1. Dan kosinus X ini dibalik, 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah dan 0. Tangen apa? Tangen ya sin per X. Berarti kamu lihat untuk tangen 0 per 1 ya 0. Ini seper akar 3. Ini 1. Ini akar 3. Ini karena dibagi 0 nggak ada harganya. Nah gitu. Bagaimana kalian ini harus dihafal untuk melangkah seperti ini. Yang kedua tentang kuadran. Kuadran 1 itu dari 0 sampai 90 derajat. Ini disebut kuadran 1. Atau 0 sampai pi per 2. Pi per 2. Ini semua fungsi nilainya positif. Semua positif. Untuk kuadran 2 dari 90 sampai 180 atau pi per 2 sampai pi, ini adalah hanya sin yang positif. Sin positif. Sinus positif. Yang lainnya berarti negatif. Kuadran 3 yaitu 180 sampai 270. Ini hanya tangen yang positif. Dan kuadran 4 270 sampai 360. Ini hanya kosinus yang positif, yang lainnya negatif. Ini dasar-dasar untuk menghitung itu. Jadi ketika kalian menghadapi soal dan hubungan antar sudut, ketika kalian di kuadran 2, supaya menjadi kuadran 1, rumusnya 180 min alfa. Kuadran 3 supaya jadi kuadran 1, rumusnya alfa kurangi 180. Kuadran 4 supaya jadi kuadran 1, rumusnya adalah 360 min alfa. Contoh, misalkan sinus 240 kuadran 3. Berarti untuk mencari itu kita rubah dulu menjadi sinus 240
dikurangi 180. Ingat ini yang nomor 2. Tapi karena 240 kuadran 3 berarti sinus itu negatif. Ini artinya min sin 60 ya. Artinya min setengah akar 3. Setengah akar 3 ya. Nah, contoh misalkan kosinus 150 kuadran berapa? Kuadran 2 ya, kuadran 2. Berarti 150 itu kan kuadran 2. Kosinus nilainya apa? Kosinus nilainya negatif. Berarti ini langsung min kosinus. Kuadran 2 rumus 180 min alfa, berarti 180 dikurangi 150. Artinya min cos 30. Artinya setengah akar 3 juga. Sekarang tangen. Tangen 210. 210 kuadran berapa? Kuadran 3. Berarti tangen tetap positif. Berarti tangen alfa kurang, berarti 210 derajat kurangi 180. Berarti artinya tangen 30. Berarti artinya seper akar 3 atau sepertiga akar 3. Nah itu. Jadi yang namanya persamaan trigonometri nanti adalah dengan menyamakan, memperhatikan kuadran-kuadran yang ada. Jadi kita bagi jadi 3 pokok dalam persamaan trigonometri ini. Pertama bentuk sin. Jadi kalau ada sinus X sama dengan sinus A, ya ini harus sama dulu. Nah, berarti nilai X ini akan sama dengan, ingat sinus kuadran berapa aja yang positif? 1 dan 2. Berarti yang kuadran 1 A itu sendiri A plus, nah ini K kali periodenya 360 derajat. Lalu kuadran berapa yang positif? Kuadran 2. Kuadran 2 rumusnya apa? 180 min A. Berarti ini 180 min A plus K kali 360 derajat. Gitu. Itu kalau sin, berarti ini sin. Nah, bentuk sin. Nah, yang kedua bentuk cos. Kalau kosinus yang positif kuadran berapa aja? Kuadran 1 dan kuadran 4. Berarti cos X sama dengan kosinus alfa. Nah, tetap main kuadran ya, berarti X tetap sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Tuh, kuadran 4 apa? 360 min A. Tapi 360 kan dianggap 0 kalau melalui lagi. Ingat, periode dari trigonometri itu biasanya 360 cos. Berarti semua melihatnya tinggal 0 lagi. Ibarat jam itu periodenya berapa? 12. Maka kamu katakan jam 13 itu artinya jam 1. Artinya apa? 13 kurangi 12 karena 12 dianggap 0 itu. Jadi ini negatif alfa plus K kali 360 derajat untuk cos. Jadi kita mendapatkan rumus yang kedua, rumus 2 ya. Nah, dan yang ketiga tangen. Nah, tangen X sama dengan tangen alfa. Karena tangen mainnya di kuadran 3 yang positif, berarti tangen hanya 1 aja. Tapi kuadrannya 180 periodenya, berarti tangen X sama dengan 1 aja kalau tangen. A plus K kali 180 derajat. Nah, itu untuk tangen.
Jadi untuk tangan seperti itu. Ingat dari kuadran. Jadi positif itu kamu perhatikan yang positif itu tadi ya. Oke. Sebagai contoh yang pertama, misalkan ada soal 2 warnanya masih hitam. 2 sinus X min akar 3 sama dengan 0 misalkan ya. Kita akan mendapatkan berarti 2 sinus X sama dengan akar 3. Ini untuk X-nya misalkan dari 0 sampai 360 derajat ya. Akar 3 pindah sudah diplus kan? Berarti kita akan mendapatkan sinus X setengah akar 3. Kamu ingat lihat di daftar, setengah akar 3 itu sinus berapa? Sinus 60. Berarti kita mendapatkan sinus X sama dengan sinus 60 derajat. Kita lihat persamaan yang warna merah di kotak merah, sin. Berarti kesimpulannya X sama dengan 60 plus K kali 360 dan 180 kurangi 60, 120 plus K kali 360. K-nya kamu main dari bilangan asli atau asli. Bilangan asli. Bilangan cacah dari 0. Untuk K0 yang di atas menjadi berapa? 60. Yang di bawah 120. Untuk K sama dengan 1, yang di atas sudah di luar 360 derajat. Berarti HP-nya hanya 2. Karena ini yang K1 ternyata sudah 420, sudah di luar. Nggak usah dihitung lagi. Berarti HP dari soal di atas adalah 60 derajat sama 120 derajat. Gitu maksudnya. Yang kedua, misalkan 2 sin 3x min 1 sama dengan 0 misalkan ya. Untuk X dari 0 sampai 180 derajat. Caranya seperti tadi, kita akan mendapatkan sinus 3x, 2 sinus 3x sama dengan 1. Berarti sinus 3x sama dengan setengah. Oke? Ingat dari daftar, setengah itu sinus berapa? Setengah sin berapa? 30. Berarti kita akan mendapatkan sin 3x sama dengan berapa? Sin 30. Oke. Berarti kamu persamaan pertama akan mendapatkan 3x sama dengan 30 plus K kali 360, atau yang kuadran 2-nya 3x sama dengan 120 plus K kali 360. Semua dibagi 3 semuanya. Berarti kalau dibagi 3, yang gaib jadi X, yang ini jadi 10. 30 bagi 3. Plus 360 bagi 3 berarti K kali 120. Dari mana 120? 360 dibagi 3. Dan yang ini X sama dengan 40 plus K kali 120 sama 120 itu diperoleh dari 360 dibagi 3. Maka dengan menjalankan K mulai dari 0, yang ini kita akan mendapatkan 10, yang ini kita mendapatkan 40 ya. Untuk K sama dengan 1, yang ini mendapatkan 130, yang ini mendapatkan 120.
Untuk K2 ternyata yang ini sudah di atas 180 karena permintaannya adalah hanya 120, berarti ini sudah enggak ada. Berarti HP-nya adalah 10, 40, 130 dan 160 dan selanjutnya. Paham enggak? Paham kan? Oke. Sekarang bagaimana kalau pertemuan yang lain, misalkan sin 3x sama dengan sin x. Nah, ini gimana? Sin 3x sama dengan sin x. Kalau sama kita pakai patokan di atas saja. Berarti ada berapa rumus? 2 tetap. 3x sama dengan x plus k kali 360 atau 3x sama dengan 180 min x plus k kali 360. Itu tetap situ. Sini x pindah ruas mendapatkan 2x sama dengan k kali 360. Yang ini mendapatkan 4x sama dengan 180 plus k kali 360. Yang ini bagi 2 kita mendapatkan x sama dengan k kali 180. Yang ini mendapatkan x sama dengan 45 plus k kali 90. Jalankan k-nya. K-nya 0, yang ini kita mendapatkan 0. Yang ini mendapatkan 45. K-nya 1. Yang ini mendapatkan 180, yang ini mendapatkan 135. K-nya 2. Yang ini mendapatkan 360, yang ini mendapatkan 225. K-nya 3. Yang ini sudah nggak bisa ya. Yang ini masih bisa, yaitu 200 sudah di luar. Berarti HP-nya karena yang 3 sudah nggak masuk, berarti HP-nya untuk situasi di atas adalah 0, 45, 180 derajat, 135, 225 dan 360 derajat. Gitu. Terus bagaimana kalau fungsinya beda? Disamakan dulu. Jadi kalau misalnya menggunakan sin 3e sama dengan cos 2x. Nah, sin 3x sama dengan cos 2x. Dirubah dulu, mau sin jadi cos atau cos jadi sin, pakai sifat bahwa cos 90 min x sama dengan sin x. Sifat dulu, ingat waktu itu. Cos 90 min x sama dengan sin x. Sehingga ini saya rubah dulu. Berarti ini akan menjadi sin 3x sama dengan sin 90 kurangi 2x. Sin 3x sama dengan sin 90 min 2x. Baru kamu gunakan rumus nomor 1 tadi. Jadi kita akan mendapatkan 3e sama dengan 90 min 2x plus k kali 360 atau 3e sama dengan 180 dikurangi 90 min 2x ditambah k kali 360. Kita akan mendapatkan 5x sama dengan 90 plus k kali 360. Yang ini jadi berapa? X sama dengan 90 plus k kali 360. Bisa saya jalankan.
Ini bagi 5 dulu. Bagi 5 kita akan mendapatkan X sama dengan 18 plus K kali 72. Yang ini sama X 90 plus K kali 360. Misalkan kita batasin untuk ini X-nya di antara 0 sampai 120 misalkan ya. Maka dengan melihat batasan tadi kita mainkan K-nya. Untuk K0 maka yang ini kan mendapatkan 18 derajat, yang ini 90. Untuk K1 yang ini mendapatkan 90, yang ini sudah di luar. Untuk K2 yang ini mendapatkan, karena sudah nggak ada lagi ya, karena hanya sampai 120, berarti K2 sudah nggak bisa. Berarti HP-nya hanya 2, yaitu 18 derajat dan 90 derajat. Gitu caranya kalau fungsinya beda. Bagaimana kalau fungsinya kompleks? Misalkan sin 2x min 10 sama dengan 2 misalkan, akar 2 misalkan. Maka kita caranya seperti biasa tadi, kita akan mendapatkan sin 2x min 10 akan sama dengan setengah akar 2. Ingat, setengah akar 2 sudut berapa derajat? Berapa? 45 sin. Berarti sin 2x min 10 sama dengan sinus 45 derajat. Maka dengan persamaan nomor 1 kita akan mendapatkan 2x min 10 sama dengan 45 plus K kali 360, atau 2x min 10 sama dengan 135 plus K kali 360. Berarti kita mendapatkan 2x sama dengan 55 plus K kali 360, atau 2x sama dengan 145 plus K 360. Nah, ini kalian bisa lanjutkan. Jadi nanti X sama dengan berapa, kalian lanjutin sendiri. Nah, itu persamaan trigonometri. Apa gunanya? Nanti sangat banyak sekali pergunaan untuk trigonometri ini, terutama untuk kalian yang masuk ke fakultas teknik nanti. Perhitungan jembatan, kemiringan menara, dan lain sebagainya. Demikian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Dan ingatkan yang masih tugasnya masih belang bentong, artinya masih banyak yang kosong, segera dikumpulkan. Karena nilai sekarang sudah mulai November, Bapak sudah mulai mengolah nilai dari tugas-tugas kalian. Yang masih belum masuk, tolong dimasukkan kembali. Dimasukkan tugasnya tadi ya. Yang ulangan belum ikut ulangan lagi. Itu aja ya. Untuk semuanya ini untuk kelas 11. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.